Mandalika saat ini sudah menjadi trek balap paling membanggakan yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana tidak, Mandalika saat ini sudah secara resmi menjadi jadwal tahunan MotoGP. Dan ya, itu cukup membanggakan. Menariknya di sini adalah, dengan adanya sirkuit berstandar internasional ini, banyak pihak yang ingin memaksimalkan potensi Mandalika. Yang berarti jangan balap motor aja yang diadakan di sirkuit ini, yang mana banyak pihak yang menginginkan balap mobil juga bisa dilakukan di sirkuit ini seperti beberapa sirkuit balapan yang ada di dunia. Sebenarnya hal tersebut tidak salah karena ya memang beberapa sirkuit dunia juga melakukan hal yang sama, yaitu mengadakan balapan mobil dan motor di sirkuit yang sama. Tapi sayangnya untuk Formula One ya sudah dipastikan Mandalika tidak bisa digunakan. Alasannya ya tentu aja kurang garis lurus dan treknya kurang panjang. Namun bagaimana dengan kompetisi lainnya yang di bawah F1 seperti balap GT? Jika dilihat dari jarak trek dan layout, seharusnya Mandalika bisa menggelar acara balap GT. Namun kenapa sampai saat ini belum ada balap GT di Mandalika? Apakah ada kendala teknis yang membuat sirkuit ini kurang cocok untuk balapan mobil? Sebelum masuk lebih dalam, pertama-tama kita bahas aspek teknis yang menjadi kunci dalam menyelenggarakan balapan mobil internasional, yaitu homologasi sirkuit. Apa itu homologasi sirkuit? Singkatnya, homologasi adalah proses sertifikasi yang dilakukan oleh badan otoritas terkait, yaitu FIA untuk balap mobil dan FIM untuk balap motor. Memang saat ini sirkuit Mandalika sudah menerima lisensi grade 2 dari FIA pada Oktober 2023. Ya berarti sirkuit ini sudah memenuhi standar untuk menyelenggarakan berbagai balapan mobil hingga level tertentu, tetapi tidak untuk Formula One yang memerlukan lisensi grade 1. Dan untuk balapan Super GT sendiri, standar keselamatan dan fasilitas yang ditetapkan FIA juga harus sesuai. Misalnya, jika Mandalika ingin mengadakan balap mobil, pengaturan barrier harus juga sesuai. Sebelumnya, pembatas di Mandalika dipasang secara vertikal. Untuk menjadikan trek ini layak untuk balap mobil, layout barriernya harus diubah menjadi horizontal di beberapa titik sirkuit. Selain itu, penambahan ban di ujung tikungan, tepatnya di tikungan 17, harus dilakukan. Jadi menurut FIA, salah satu titik yang menjadi perhatian adalah tikungan ke-17 sebelum garis start, karena tikungan tersebut dirasa cukup berbahaya untuk balapan mobil, sehingga pada akhirnya FIA meminta penambahan ban sebagai perlindungan tambahan bagi pembalap yang kehilangan kontrol di tikungan tersebut. Kemudian juga Mandalika harus memasang area run-off di tikungan 1. Area run-off adalah area aman di luar lintasan yang digunakan jika pembalap melebar. Namun dengan layout tikungan 1 Mandalika yang seperti ini, jika run-off-nya tidak ada, maka pembalap yang melebar bisa melaju lebih kencang daripada pembalap yang ada di racing line. Dan tentu aja untuk mencegah pembalap mengambil keuntungan dengan melebar di area ini, FIA merekomendasikan pemasangan run-off dengan spesifikasi tertentu. Selain itu semua, aspek seperti lebar lintasan, kualitas permukaan aspal, dan fasilitas pendukung seperti pedok dan pusat medis juga harus memenuhi standar FIA. Dan semua aspek ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola sirkuit Mandalika. Namun tidak hanya persyaratan homologasi yang menjadi tantangan, karena ada juga tantangan teknis dan logistik yang perlu diatasi oleh sirkuit Mandalika. Yang pertama, kondisi permukaan trek. Permukaan trek yang ideal untuk balapan motor tidak selalu cocok untuk balapan mobil, karena mau bagaimanapun mobil balap memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk bobot dan cengkeraman ban yang lebih besar. Jika ada permukaan yang tidak rata atau licin, tentu aja hal ini dapat mempengaruhi performa dan keselamatan mobil balap. Selain itu, fasilitas pendukung seperti garasi tim dan area teknis juga harus memenuhi kebutuhan spesifik tim balap mobil. Misalnya, tim balap mobil memerlukan ruang yang lebih besar untuk peralatan dan mobil cadangan. Ini berbeda dengan tim balap motor. Jadinya, ya, tantangan yang dihadapi Mandalika cukup besar untuk menggelar acara Super GT. Namun meskipun Mandalika menghadapi berbagai tantangan, pihak pengelola sirkuit Mandalika tidak tinggal diam. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA diketahui sudah berkomunikasi dengan FIA dan pihak terkait lainnya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang mana diketahui sejauh ini, Mandalika sudah melakukan beberapa penyesuaian, misalnya penyesuaian barrier dan fasilitas keamanan. Kemudian, Mandalika juga sudah melakukan perbaikan permukaan aspal. Dan yang pasti, Mandalika juga sudah melakukan peningkatan fasilitas pendukung, yang meliputi pengembangan area garasi dan infrastruktur teknis sesuai kebutuhan tim balap mobil. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan sirkuit Mandalika dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan menjadi tuan rumah balapan Super GT serta ajang balap mobil internasional lainnya di masa depan. Dan ya, dengan hal-hal yang ada, akhirnya di tahun 2025 Mandalika akan resmi menggelar balap Super GT. Memang Mandalika sudah ingin menggelar Super GT sudah dari lama,
yang mana pada tahun 2022 Mandalika sudah masuk dalam kalender Super GT, tapi sayangnya Mandalika dicabut dari kalender. Kenapa? Ya balik lagi ke masalah awal, yaitu belum dihomologasi sirkuitnya. Ini berbeda dengan saat ini, Mandalika sudah terasa siap dan matang dalam hal ini. Jika semuanya lancar, Mandalika akan mengukir sejarah dengan menggelar seri balap ini. Dan dalam seri balap ini akan menggunakan mobil-mobil GT3 Spec dan telah menjadi salah satu ajang balap mobil paling bergengsi di kawasan Asia. Di seri balap GT World Series Asia, berbagai merek mobil GT3 Spec banyak yang ikut serta. Dan beberapa merek mobil yang sering terlihat di ajang ini seperti Mercedes AMG model GT3, Audi model R8 LMS GT3, Porsche model 911 GT3R, Ferrari model 488 GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo, BMW model M4 GT3, dan McLaren model 720S GT3. Jadinya, ya seharusnya balapan ini bisa menjadi alternatif lain untuk menaikkan nama Mandalika ke dunia internasional. Tapi kan ngurusin balap MotoGP aja, Mandalika katanya merugi puluhan miliar rupiah. Apalagi ini balapan Super GT yang secara harfiah penontonnya lebih sedikit. Ngapain diadain? Nambahin beban aja. Sebenarnya bukan hanya keuntungan semata yang dicari jika sirkuit di suatu negara digunakan, karena ada hal lain yang dicari. Misalnya, diversifikasi ajang balap dan peningkatan reputasi internasional. Yang berarti dengan mengadakan balap GT3 ini akan memperkuat posisi Mandalika sebagai sirkuit lintas kategori, tidak hanya untuk balapan motor seperti MotoGP. Dengan hal itu, ini tentu aja akan meningkatkan reputasi sirkuit di kancah otomotif global. Selain itu, GT3 sebenarnya juga memiliki daya tarik komersial yang cukup kuat dengan dukungan dari pabrikan mobil besar dan merek sponsor global. Dan hal ini dapat membuka peluang bagi Mandalika untuk mendapatkan pendapatan dari sponsor, iklan, dan yang pasti hak siar televisi yang tidak kalah menggiurkan dibandingkan MotoGP. Dan seperti biasanya, balapan GT3 dapat menarik wisatawan internasional yang memiliki minat khusus pada dunia otomotif, terutama penggemar supercar dan mobil sport. Yang berarti juga event ini akan membantu memanjangkan kalender pariwisata Mandalika yang biasanya hanya terkonsentrasi pada MotoGP dan musim balap motor. Jadinya, ya banyak hal yang bisa dilakukan, walaupun jika menguntungkan itu jauh lebih baik. Tapi ya namanya motorsport, tidak semuanya tentang uang. Ditambah, tim balap pun tidak semuanya bisa mendapatkan hadiah yang sepadan dengan apa yang mereka keluarkan. Yang berarti untuk mencari keuntungan di motorsport ya cukup sulit jika dibandingkan bidang lainnya, contohnya sepak bola. Tapi apapun itu, Super GT di Mandalika ya layak ditunggu dan ditonton. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.